Понятно. Так, пожалуйста, вот в первом ряду из Индонезии гость. Thank you. Mr. President, I like your speech so much because I think your speech really bring the spirit of building together, building stronger, something like that, like the tagline for the G20. So we are looking forward to your visit at G20 next month. What I'm going to ask you is about the title. The title today is Post-Hegemonic World, Justice and Security to Everyone. I wonder because President Sukarno, our president, in 1955, already said that all these security alliances is dangerous to the world. You are in Security Council, China in Security Council. Do you think you and China can just file this issue of, wipe out NATO, AUKUS, the Quad, of five-power defense arrangement, everything about it together? Is that possible? Number two, your fans in Indonesia is amazing. Everybody said "ura" all the time. So my second question is, can I have a picture with you later? Thank you. Да, с удовольствием. Такой красивой женщине, с удовольствием. Значит, у нас очень добрые отношения с Индонезией на протяжении практически всей новейшей истории. И президент Видодо, когда звонит мне, он обращается ко мне со словами «брат», я ему говорю то же самое. И мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на двадцатку. Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Но, может быть, и я поеду, я подумаю. Вот. Что касается создания новых блоков в Азии, то, на мой взгляд, это попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из Атлантического региона. И без всякого сомнения, это вредная затея. Это опять попытка дружить с кем-то против кого-то. В данном случае дружить против Китая. Мы просто не поддерживаем эту попытку реанимировать это или воссоздать теперь в Азиатско-Тихоокеанском регионе то, что происходило в Атлантике, но и считаем, что это очень вредная и опасная затея. Ну, надо сказать, что это имеет неблагоприятные последствия и для участников, или для союзников в тех же Соединенных Штатах, у которых, как мы знаем, там отбирают контракты на поставку подводных лодок, там еще что-то такое. Просто еще ничего не сделано, а негативные последствия, в том числе для союзников Штатов, наступают. И если такая практика будет продолжаться, количество этих ошибок и проблем будет только возрастать. Мы, конечно, выступали и выступаем против политики подобного рода. Так, генерал Шарма, я знаю, хотел вас спросить. Да. Pernahkah mendengar Valdai Discussion Club? Sebuah forum diskusi antar negara yang didirikan tahun 2004 yang namanya diambil dari Danau Valdai dekat wilayah Veliki, Novgorod, Rusia. Sekutu Barat menganggap Valdai Discussion Club adalah mesin propaganda Putin karena sejak awal didirikan memang menjadi salah satu penyaluran think tank bernegaranya Putin terhadap dunia. Ada benarnya pernyataan pihak sekutu tersebut, dan bagi kita yang penting apa manfaatnya, dan mungkin Indonesia sebagai penyelenggara G20, negara-negara top 20 GDP-nya yang terbesar di dunia itu berkumpul, yang mana G20 bisa membawa peran Indonesia sebagai global player. Indonesia bisa memainkan ala-ala Valdai Discussion Club. Kita semua tahu Mbak Koni Rahakundini diundang di sana mewakili Indonesia, sehingga informasi apa di dalamnya sebagian kecil sudah diinfokan ke Bosman dan sebagian besar tidak diberikan tentunya karena bagian dari etik. Yang penting kita dapat laporan pandangan mata langsung dan dapat kesimpulannya. Itu sudah cukup untuk kita meniru langkah Putin di dalam bernegara.
yaitu Indonesia harus memiliki think tank dalam urusan kebijakan luar negeri dan strategi bernegara jangka panjang. Salah satu yang Mbak Koni kagum pada Putin adalah sepanjang acara Putin hadir. Dari tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 di Moskow tersebut tidak seperti pemimpin lain yang hanya pembukaan dan terus meninggalkan acara. Di Valdai Club, Putin hadir, mengarahkan, berdiskusi aktif dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Waktunya panjang bersama 110 negara peserta. Ada banyak profesor, orang pintar, akademisi, kelas dunia mewakili negara masing-masing dan Putin melayani semua dengan tajam dan pintar. Ini yang Mbak Koni berkali-kali mengatakan, gila itu Putin, pintar banget, semangat banget, visioner dan cerdik. Mbak Koni ini fans garis keras Putin, suka sekali sama Putin walaupun dirinya tidak suka perang. Bahkan ketika Bosman yang pro perang karena ingin dua negara besar Amerika dan Tiongkok ambyar karena perang, yang juga agar Indonesia bisa menyalip di tikungan untuk menjadi negara besar, Mbak Koni ini tetap berpendapat beda. Jangan perang karena akan merusak dunia. Itunya saya setuju, tapi perang selama bukan di homelandnya Indonesia adalah juga peluang yang dapat membuat Indonesia lepas dari cengkraman dua negara besar tersebut. Intinya dia suka sama Putin. Apa yang Putin lakukan, apa yang Putin pikirkan, dan kedalaman ilmunya Putin. Pokoknya hurra, itu aja prinsip dia. Kembali ke G20. Kita berharap pemimpin kita seperti Putin selama G20 dari tanggal 15 sampai 16 November 2022 ini aktif berdiskusi, berdialog dengan 16 pemimpin negara lainnya di forum diskusi agar terjadi konsensus Bali misalnya. Jangan sampai hanya kumpul-kumpul, tidak ada kesepakatan bersama, tidak ada resolusi, tidak ada gebrakan, tidak ada wacana atau tindakan baru. Jangan sampai menghabiskan anggaran negara demi nama yang tidak menghasilkan langkah positif merubah dunia menjadi dunia yang lebih baik. Kita Indonesia harus menjadi global player, ambil peran aktif, tiru Valdai Discussion Club. Kita bantu sedikit informasi apa tema dan resolusi dalam diskusi di Valdai Club dari tahun ke tahun. Kita ambil beberapa, ini semua tujuannya agar menjadi ide. Di tahun 2014 misalnya, temanya adalah The World Order, New Rules or a Game Without Rules. Kemudian tema Valdai Discussion Club berikutnya adalah Creative Destruction. Will a new world order emerge from the current conflict? Di tahun 2017. Russia Agenda for 21st Century di tahun 2018. The Lesson of Pandemic and the New Agenda, How to Turn the World Crisis into an Opportunity for the World di tahun 2020. Dan terakhir, Post Hegemonic World, Justice and Security for Everyone di tahun 2022 ini. Ada yang menarik dalam tema di tahun 2022 ini, yaitu A Post Hegemonic World, yang bisa diartikan secara sederhana era setelah polisi dunia, The World Order, Amerika maksudnya, akan membuat hukum menjadi adil dan membuat dunia menjadi aman untuk semua manusia. Adanya World Order oleh hegemoni Barat tidak membuat adil dan kemakmuran selama ini. Pembantaian ada di mana-mana terjadi dalam 70 tahun terakhir. Dirampok lawan-lawan negara hegemonik, digulingkan banyak pemimpin yang menentang hegemonik dengan alasan dibuat-buat oleh Barat. Seperti mereka mengatakan pemimpin yang korup, jahat, padahal mereka pemimpin yang tadi digulingkan adalah menjalankan nation interest negara masing-masing dan pastinya tidak nurut hegemoni, tidak nurut Amerika. Seperti Fidel Castro Kuba, Augusto Pinochet Chili, Khomeini Iran, Saddam Hussein Irak, Gaddafi Libya, Kim Jong-un Korea Utara, dan banyak lagi negara-negara dikonfront langsung. Namun yang lebih parah, ada juga negara-negara yang tidak diserang langsung tapi diambil kekayaan negaranya. Ini parah banget. Negara-negara lemah tersebut dikendalikan dengan misalnya dijadikan negara demokrasi, kemudian mulai mengarahkan pemimpin yang jadi adalah dipilih pemimpin yang menjadi boneka sekutu. Sebuah negara didesain peraturannya, undang-undangnya diatur, medianya diatur oleh Barat, oleh sekutu. Semua di framing, diarahkan, dibatasi, diatur. Harus pakai dolar, harus hutang dolar, harus pakai Swift transfer dolar, harus segini harga minyak, harus segini harga batu bara, segini harga pangan, harus pakai vaksin, harus bayar ini itu, harus ikut PBB, harus ikut IMF. Semua dikotak-kotakan, disegregasi, dikontenkan, dipecah-pecah. Ini sudah berjalan 70 tahun yang namanya World Order oleh pihak Barat. Dalam diskusi di Valdai Discussion Club tahun ini, Putin menekankan bahwa hegemoni Barat harus disudahi. Bagi kita, terutama Mbak Koni, yang sebelum berangkat ke Moskow kita diskusi panjang bahwa kita sepakat semangat apa yang Putin katakan tersebut adalah menjalankan semangat Konferensi Asia Afrika Bandung di tahun 1955. Dan inilah hebatnya Mbak Koni. Dialah yang menyatakan
hal ini ke Putin di forum Valdai Club yang kita pun pasti sangat setuju. Soekarno di tahun 1955 dalam konferensi Asia Afrika mengatakan bahwa fakta pertahanan atau aliansi pertahanan antar negara sebaiknya dibubarkan saja. Adanya fakta pertahanan adalah sumber petaka perang di dunia ini. ASEAN punya SEATO, Fakta Pertahanan ASEAN, NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara, dengan lawannya Fakta Warsawa. Dan ketika Fakta Pertahanan Blok Soviet bubar bersama runtuhnya USSR 1991, harusnya NATO bubar karena tidak ada lagi ancaman komunisme. Malah NATO masih berdiri dan malah menambah 15 negara ex-Soviet menjadi membernya. Dan ngamuklah Putin. Karena NATO mulai mendekati Rusia. Batas terakhir NATO dengan Rusia ada di Finlandia, Belarus, dan Ukraina. Belarusia di tangan Rusia. Ukraina dengan semangatnya mau join NATO karena Zelensky memang orangnya barat. Ya dihajar Putin lah. Amerika lalu juga membuat kuat Australia, India, Jepang, dan Amerika buat Asia Pasifik hingga Samudra Hindia. Dan ada beberapa lagi fakta pertahanan yang Amerika buat di beberapa wilayah. Inilah World Order versi Barat. Versi Amerika yang ditentang Putin dalam tema diskusi di Valdai Club. Putin pimpin langsung diskusinya, meyakinkan delegasi bahwa sebaiknya era post-hegemoni harus segera selesai. Bagi Indonesia, itulah semangat konferensi Asia Afrika yang diusung oleh Pak Karno, Presiden pertama Indonesia. Dan di tahun ini, G20 harus ada kesepakatan kelas dunia seperti konferensi Asia Afrika yang menjadi pondasi kuat non-blok. Aslinya semangat bangsa Indonesia yang mencintai kedamaian namun selalu siap perang. Civis pacem parabellum. Kita berharap pemimpin kita memimpin langsung diskusi di G20 seperti Putin di Valdai Discussion Club. Aktif selama 2 hari dalam forum diskusi dan arahkan bahwa dunia harus menjadi terbaik, lebih baik dari saat ini. Misalnya, MMT boleh dipakai semua negara, jangan hanya Amerika dan Tiongkok saja yang pakai MMT. Bubarkan aliansi pertahanan seluruh dunia, recover together, efek pandemi COVID, dan paksa war Ukraina selesai dengan NATO dibubarkan dan Rusia mundur dari Ukraina. Semua negara transaksi pakai mata uang masing-masing dalam transaksi bilateral. Gunakan emas sebagai underlying mata uang semua negara termasuk dolar. Bagaimana? Bisa kan? Kayak gitu dong.